Ibu hadirin yang kami hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat serta hidayahnya kita bisa dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kami ucapkan di acara takziah malam ke-120 hari wafatnya almarhumah Ibu Agista Aryani Bombay SE, istri Bapak Haji Ali Mazi Sarjana Hukum Gubernur Sulawesi Tenggara, pada malam hari ini, Selasa 9 November 2021. Dan sebelumnya telah diawali dengan tahlil. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah terlebih dahulu kita dengarkan sambutan Bapak Haji Ali Mazi Sarjana Hukum Gubernur Sulawesi Tenggara, suami dari almarhumah Ibu Agista Aryani Bombay SE, kepada Bapak Haji Ali Mazi Sarjana Hukum dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Lukman Abdul Nawas, yang terhormat Irjen TNI Purnawirawan Bapak Saleh Lasata, mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Haji Muhammad Saleh, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir di tengah-tengah kita Kapolda Sulawesi Tenggara atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Danrem 143 Abdul Oleo, Kabinda Sulawesi Tenggara, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, juga yang terhormat dan kita muliakan Bapak Penceramah Al-Mukram, Bapak Ustadz Dr. Haji Darsyad Latif, Esos SAG MSI PhD, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, Wakil Ketua DPR hadir bersama kita, Pak Nasibu, Pak Salam, Haji Mardin, selamat datang. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Lanal Kendari, dan Lanal Halu Oleo, yang terhormat Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara, para bupati, wali kota Sulawesi Tenggara yang sempat hadir bersama kita, wali kota Kendari bersama Ibu, Bupati Muna Barat bersama Ibu,
Bupati Konawe Kepulauan bersama Ibu Wakil Bupati Konawe Selatan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti acara takziah memperingati hari ke-120 wafatnya istri saya tercinta, almarhumah Ibu Agista Aryani Bombay, sarjana ekonomi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, seiring berjalannya waktu, tak terasa hari ini sudah 120 hari atau kurang lebih 4 bulan kepergian mendiang istri saya tercinta, almarhumah Ibu Agista Aryani Bombay, untuk selama-lamanya kembali ke pangkuan Ilori Rodi, untuk mengenang kembali kepergian almarhumah ini. Kami kembali menggelar acara takziah dalam rangka memperingati hari ke-120 wafatnya almarhumah Ibu Agista Aryani Bombay, sarjana ekonomi. Maksud kegiatan ini seperti halnya kegiatan peringatan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, dan hari ke-100 wafatnya almarhumah yang telah terlaksana beberapa waktu yang lalu, yaitu untuk menjadi salah satu. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya secara pribadi dan atas nama keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penceramah Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Haji Dasar Latif SOS SAG LSI PHD atas kesediaan meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah pandemi COVID-19, masih hadir bersama kita untuk menyampaikan tausiah pada acara peringatan hari ke-120 wafatnya almarhumah Ibu Agista Aryani Bombay. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat memberi pencerahan bagi kita semua agar dapat menjadi manusia paripurna, dan insya Allah kelak kita kembali ke pangkuan ilahi dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami bermunajat kepada Allah. Semoga Bapak Ustadz Dr. Haji Asad Latif dan kita semua senantiasa diberi kekuatan. Semoga kita semua dapat terus bersinergi dalam membangun daerah Sulawesi Tenggara yang kita cintai bersama, menuju ke arah yang lebih baik, sekaligus untuk membangun bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih merata dan berkemajuan di segala bidang di masa kini dan masa-masa akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya
marilah kita dengarkan bersama takziah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif SOS SAG MSI PhD yang sekaligus nanti akan memimpin doa bersama kita pada malam hari ini. Kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif SOS SAG MSI PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib di kantor gubernur. Apabila ada pengumuman dari Pak Gubernur yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini pun diulang-ulang tiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Weh, jangan ku mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Kenapa? Mau atau tidak, tiba saatnya pasti kamu mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Yang jadi masalah bagaimana keadaanmu mati. Ayat ini Allah ingin informasikan, hati-hati kalian, agamamu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan lagi judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, baru saja kita makan barang haram. Termasuk diantaranya baru terima uang sogok pilkada. Hati-hati. Itu makanya Allah selalu ingatkan, hati-hati kok. Insya Allah tidak mati kok berzina. Insya Allah tidak mati rampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, baru saja kita makan uang haram. Hati-hati, maka ayat ini diulang-ulang. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian kata Allah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini pun saat saya ceramah banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu bos mengalihkan perhatianmu. Sudah diberitahu masih juga dipegang handphonenya, bukan lagi setan tapi bapak moyangnya setan.
Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, gembiranya bapak-bapak. Simpan dulu HP, kasihan, simpan dulu. Bayangkan jauh-jauhnya saya datang ke sini, saya tidak terlambat karena saya dari Surabaya. Saya isi acara ini, begitu Ibu Sekda dia teror terus saya. Sampai saya dikejar di bandara. Tolonglah Ustaz, tolonglah. Saya mengerti karena Ibu Sekda juga pasti cari muka sama gubernur. Iya toh, nah, begitu memang namanya pegawai, kasihan. Berusaha kalau pendades tidak. Saya lah didesak juga, baiklah. Saya hargai, maka tolong hargai saya. Simpan dulu tuh HP-mu. Saya jauh-jauh ke sini, kasihan, masa kau tidak perhatikan handphone terus kon. Simpanlah dulu HP, simpan dulu HP. Ustaz, kita mau rekam. Tidak usah Bapak Ibu rekam. Kalau Bapak Ibu rekam jauh, tidak jelas gambarnya, suaranya tidak jelas. Bagaimana caranya? Ada di kameramen saya bawa. Hasilnya gambarnya lebih terang, suaranya lebih jernih. Tapi bagaimana caranya dilihat Ustaz? Buka YouTube. Tulis takziah rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Ada di situ. Sudah, jangan lupa like and share. Saya ketawa serius ini bos. Karena kalau kau tuh nonton tidak like and share, tidak ada saya dapat. Supaya saya dapat juga, ya like and share. Jangan kau lewati itu iklan, jangan diklik. Skip. Nonton sedikit, kasihan. Ya, simpan handphonenya. Bu, sebentar selfie. Kita lagi ceramah, ada tuh balik ke belakang. Pak Gu, balik ke belakang. Kenapa? Ini ibu dia balik ke saya. Ternyata dia ambil handphonenya, selfie. Dia tulis latar belakang das atletik. Kau kira sepot bunga? Menjadikan background. Simpan dulu handphonenya, bisa Bu? Bisa? Insya Allah Pak Bu, dengar baik-baik. Kalau nasihat perkawinan Bapak tidak serius dengar ceramah, wajar kita lagi gembira-gembira. Akikahan tidak serius, wajar kita lagi senang-senang. Tapi masa cerita kematian Bapak belum serius? Apa namanya kalau bukan kaswatul qalbi, mati hatinya. Orang sudah cerita kematian, Pak, belum juga serius. Orang mati hatinya itu. Dinasehati cerita kematian, belum mempan kaswatul qalbi, kata Nabi. Maka doatina. Maka ibu-ibu disimpan dulu HP. Sebentar kita lanjutkan berwhatsapp. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih, beserta Wakil Gubernur Bapak Haji Lukman Abu Nawas, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadir bersama kita semua para pejabat di Sulawesi Tenggara ini, yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara saya, sahabat saya, Bapak Heri Asiku, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar, kalau mau kau selamat dunia akhirat, dua saja resepnya. Apa itu? Perbaiki hubunganmu kepada Allah, perbaiki juga hubunganmu kepada manusia. Itu mau saja. Maka takziah ke 180 malam ini, dua ini saja kita bahas. Kalau dua hal ini beres, aman dunia akhirat. Hablum minallah, hablum minannas. Itu aja dulu perbaiki. Baik ini dua, aman. Tidak usah khawatir soal akhirat. Hablum minallah. Sebelum Bapak perbaiki hajinya, sebelum sempurnakan zakatnya, sebelum tunaikan hajinya, sedekahnya, zakatnya, ngajinya, yang pertama harus disempurnakan sholat. Gak usah banyak cerita. Saya seandainya Allah berikan saya Pak Gub jabatan sebagai gubernur, yang pertama kulihat kalau mau kuangkat pejabat, sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya Pak Gub, jangan percaya, Tuhannya saja nak tipu.
baik sekali tuh kalau di depan tak. Ya Pak, siapa? Pani pujian begini. Ya, sholatnya aja. Bayangkan, Tuhannya saja berani dia belakangi, apalagi seorang gubernur. Maka lihat sholatnya. Saya heran kalau ada orang Islam tidak sholat. Apa susahnya sholat? Bapak tidak haji, masih dinyatakan Islam. Bapak tidak puasa, masih dinyatakan Islam. Bapak tidak bayar zakat, masih dideklarasikan sebagai Islam. Tapi kalau Bapak tidak sholat demi Allah, kafir di hadapan Allah. Siapa bilang? Buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku dirinya Islam, passwordnya, identitasnya, ID cardnya, kalau kau mengaku Islam, kata Allah, ruk'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Artinya, ketika dia tidak sholat, jumhur ulama, seluruh mayoritas ulama memfatwakan orang yang tidak sholat kafir di hadapan Allah. Bahkan Nabi menjelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Bahkan Bapak Ibu, Imam Syafi'i menghukuminya. Orang yang tidak sholat dan dia mati, Imam Syafi'i mengatakan, jangan kau sholati jenazah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, di alam kubur yang pertama diperiksa sholat kita. Allah tidak tanya apa pangkatmu meninggal, berapa gajimu, berapa mobilmu, berapa tabunganmu. Tidak. Yang pertama Allah tanya sholat. Ketika sholat baik, semua akan ditanya. Dengar baik-baik bagi mereka yang malas sholat. Buka surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah hukum 1 hari di neraka. Saya sejak tahu ayat ini Pak, nggak berani lagi saya tinggalkan sholat. Sejak saya kecil. Bayangkan itu 1 hari Pak di neraka. Misalnya Bapak tidak sholat subuh tadi, berapa hukumannya? 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1000? 1 hari neraka, 1000 tahun dunia. Bapak tidak percaya, buka Al-Hajj ayat 47. Dan bagaimana panasnya api neraka, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Jangan coba-coba. Bagi mereka yang malas sholat Pak, mudah-mudahan selesai takziah ini, Bapak sudah tidak anggap remeh sholat. Apa susahnya sholat? Ada yang malas sholat di sini? Tolong jelaskan. Apa alasannya? Nah, biasanya ibu-ibu. Apa alasannya biasa ibu-ibu tidak sholat? 1, haid. Tapi biasa juga dia bodohi dirinya. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat? Biasanya aku 5 hari, ini sudah 7 hari kau belum sholat. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong lagi. Apa bohong? Saya kasih lihat kau ini. Beleng-beleng. Apalagi biasanya perempuan tidak sholat kalau ada pesta. Waduh, mukanya dia kira kayak mukanya sudah tabrak tiang listrik. Coklat, biru, krem, abu-abu. Pakai jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut itu? Ada talinya tuh 2 meter, nah ika-ika, nah ripi. Dah kasih itu 2 meter, nah kasih kayak tali baru nah ikat di lehernya. Dia ikat lehernya susah digoyang. 3 lapis, coklat, biru, abu-abu. Di belakang kayak ada pohon-pohon. 13 jepitannya, ada juga kayak kering-keringnya di sini. Tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, "Pigo sholat, kujualkan kau sawit itu pergi haji. Masa haji kau tidak sholat? Pigo sholat." Nabi bilang istrinya, sadar kau Pak. Sadar sama ini kusuruh kau pergi sholat. Nabi bilang, kau tidak lihat ini jilbabku, 1 jam pakai. Lah, ketawa ibu karena kita nak kena. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari pada takziah kali ini mudah-mudahan menjadi pahala buat almarhum. Ketika ada saudara-saudara kita yang selama ini masih malas sholat, selesai dengar takziah, asbabnya dia mulai sholat karena dengar takziah malam ini, maka almarhumah dapat pahala karena ini acara untuk almarhum. Mari tunaikan sholat. Apa sih susahnya sholat? Ustaz, saya tidak bisa kena air. Allah kasih keringanan, tayamum kok. Ustaz, saya tidak bisa lihat kiblat. Kita lagi di tengah laut Ustaz, tangkap
rapikan. Tidak lihat kiblatnya Ustaz. Allah kasih keringanan. Boleh menghadap kemana saja. Tapi kalau masih lihat dan tahu arah matahari terbenam, menghadaplah ke sana. Misalnya di sana matahari terbenam. Bapak sudah lihatlah. Menghadap ke sini perahu. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah juga kau goyang-goyang lagi begini. Tidak penting. Sudah menghadap kemana saja. Saya lagi di pesawat Ustaz. Silakan sholat dalam keadaan duduk. Pak Gubuk. Saya kalau pulang dari Jakarta rekaman, rata-rata saya pulang jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari itu berarti itu landingnya di Makassar sekitar pukul 6 pagi. Berarti pasti sholat subuhnya di pesawat. Kenapa? Tidak mungkin sholat subuh kok jam 6. Tidak mungkin juga kok sholat subuh jam 3. Pasti sudah di atas pesawat. Dan hampir kalau saya sholat subuh dan pura-pura pi kencing di atas pesawat, kalau sudah masuk waktu subuh, kan kalau dari Jakarta itu kira-kira 1 jam setelah di atas pesawat sudah masuk di subuh itu. Kalau kita ke arah Sulawesi Selatan, apa yang kita lihat? Kalau saya jalan-jalan, hebat nih kalau ada nih masih dapati dalam sholat subuh di atas pesawat. Begitu mereka menganggap enteng itu sholat, padahal sholat di atas pesawat paling gampang dilakukan. Gimana caranya Ustaz? Tayamum. Ada yang tidak tahu tayamum, saya praktekkan langsung. Semua jam tangan lepas, cincin lepas, gelang lepas. Kenapa? Karena kalau diusap ada gelang tidak kena kulit yang dibawa gelang kita. Maka dilepas semua. Jaket dibuka, lengan baju angkat naik ke atas siku. Sudah itu letakkan telapak tangan di dinding pesawat atau di sadel kursi depan kita. Sudah letakkan, usap. Sudah itu usap wajah. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih baik. Sudah letakkan lagi tangan kita dua-duanya, usap wajah sampai 3 kali. Selesai itu letakkan lagi telapak tangan di dinding atau sadel pesawat. Sudah itu usap tangan kanan seluruhnya sampai siku, lalu kiri seluruhnya sampai siku. Selesai. Sudah, kasih tahu sampinta, jangan ganggu kah? Saya lagi sholat. Sholatlah kita. Takbirnya Allahu Akbar. Rukunya kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Sujudnya bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Bacaannya sama bacaan sholat ketika yang normal. Apa pi? Tidak ada susahnya. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan, kau duduk. Pun saya tidak bisa duduk Ustaz, ada bisul di pantatku 7. Pasti itu kan tipu ini, banyak sekali bisulnya. Kau baring lah. Baring, bagaimana sholat baring? Begini, anggaplah saya lagi baring, kiblat di sana, anggap lagi saya tidur baring. Allahu Akbar. Tangan masih bergerak. Sami Allahu Akbar. Masih bergerak-gerak tangan kita. Sholat dalam keadaan baring. Masih juga tidak bisa. Allah masih kasih keringanan. Apa? Sholat pakai isyarat. Allahu Akbar. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matanya saja Bapak kasih goyang. Tangan sudah tidak bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh. Itu juga saya tidak bisa lakukan Ustaz. Karena saya diinfus. Tidak bisa lagi gerak-gerak. Allah masih kasih alternatif. Sholatlah kalian dalam hati. Gimana sholat dalam hati? Seluruh bacaan sholatmu kau baca dalam hati. Tanganmu sudah tidak bergerak. Matamu tidak bergerak. Bibirmu sudah tidak bergerak. Semua kita baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga kulakukan itu Ustaz. Ambil alternatif paling gampang. Bungkus kain putih, bawa di kubur. Apa alasanmu? Apa pi? Bilang kok, apa? Ustaz, saya sakit Ustaz. Salatlah dalam keadaan sakit. Sariawan kau Ustaz. Salat sariawan mako. Sakit juga gigiku. Salat sakit gigi mako. Allahu Akbar. Allah tahu kau lagi sakit. Agapi. Apa alasan tidak mau sholat? Biasanya orang tidak mau sholat karena dia merasa gagah, selebriti, artis. Ada kala gagah Nabi Yusuf? Ada kala gagah Nabi Yusuf? Tidak ada. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub? Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah.
Tinggi pangkatnya Ustaz, tinggi jabatannya. Ada kalah jabatannya Rasulullah, penghulu para nabi. Dia tetap sholat. Ustaz, saya kaya Ustaz. Ada kalah kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, kerikil rumahnya emas. Ada di sini. Kerikil rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis, Pak Guk, giginya nak kasih emas. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Sholat. Tidak ada. Ustaz, saya baru tobat malam ini Ustaz. Tapi bacaan sholat saya tidak pernah hafal Ustaz. Wala ta'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Datang jamaah di masjid. Kalau asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, diam saja di belakang sah. Baru kul-kul ku hafal Ustaz. Kul-kul mesti dia baca. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi, besok. Apa lagi? Apa pi? Tidak ada Pak, kecuali malas. Maka saudaraku, tidak ada kebahagiaan Anda temukan dunia sampai akhirat kalau tidak sholat. Di dunia saja pasti sengsara hidupnya. Ada kita lihat pengemis, dia tidak sholat, maka bukan cuma dia yang pengemis, anak-anaknya pun biasa jadi pengemis. Kalau ada orang tua kita lihat, dia hanya tukang beca, tapi dia tekun memelihara sholatnya. Dia datang sholat jamaah di masjid ketika tiba waktu sholat. Kalau bukan dia yang kaya raya, kalau bukan dia bermartabat, anaknya yang angkat martabatnya karena baiknya sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sholat adalah kunci kesuksesan kita dunia sampai akhir. Ibarat barcode, sholat ibarat elektronik, ibarat zaman sekarang, sholat itu adalah barcode. Tidak bisa sekarang kita lepas dari barcode. Maka perbaikilah sholat. Tapi kenapa ya Ustaz? Saya sudah sholat, tapi kenapa hidupku rasa-rasanya penuh masalah? Betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Sholat duhur, sudah dekat asar. Asar, hayya ala sholai. Asar lagi, barusan kita selesai sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Apa buktinya? Itu juga baju kita pakai futsal, itu juga kita pakai main sepeda, itu juga kita pakai olahraga, kita pakai lagi sholat. Padahal alasannya biasa, susah bawa baju sholat ke kantor Ustaz. Iyalah, oke kita terima. Tapi sepeda mampu dibawa ke kantor. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat, tapi main-main. Kenapa main-main? Coba lihat Bapak sholat. Allahu Akbar. Iya kena. Mobil dia sholat. Kakinya kayak goyang semua. Bahkan ada Allah. Siapa ajar kita sholat begitu? Sholat kayak mau mati Pak, tidak semangat sekali. Ada kita pernah dengar buku Nabi sholat seperti itu? Ulama dan sahabat sholat seperti itu? Maka wajar kalau kita masih menganggap enteng sholat, maka hidup kita akan sengsara dunia sampai akhir. Pertama, perbaiki sholat. Yang kedua, tadi hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Sebelum baik hubungan kepada gubernur, kepada kepala dinas, kepada anggota DPR, kepada tetangga, yang pertama dan utama harus diperbaiki adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang. Anehnya kita kadang-kala ASN lebih hormat sama kepala dinas tak daripada orang tua. Mau lihat buktinya? Coba. Pak Kadis menelpon, Pak Sekda menelpon, Pak Wagub menelpon. Bersamaan lagi kita terima teleponnya Pak Wagub, tiba-tiba masuk teleponnya orang tua. Kira-kira berani putusi teleponnya Pak Wagub? Berani kira-kira putus teleponnya Pak Gub? Biasanya kita abaikan telepon orang tua. Barangkali kita bilang, kan enggak begitu niatku. Niat harus sama-sama baik dengan cara yang baik. Bagaimana caranya kalau kita ditelepon Ustaz? Nah kita juga lagi terima telepon. Jawab telepon orang tua dulu. Baru sampaikan kepada atasan kita. Mohon maaf Pak Gub, mohon maaf Pak Kadis.
Lagi telepon juga ibu saya terima saja sekedap, sudah itu saya telepon balik. Pak Kadis juga tidak bakal marah. Kalau ada marah-marah dikasih tahu begini, yakin makin tidak lama itu jadi kepala dinas. Ayo, saya heran kita lebih hormat sama orang lain daripada orang tua kita. Anak-anak kita sekarang coba lihat, hormat betul sama pacarnya, santun betul sama cowoknya, sama mamanya kurang ajar. Kalau mamanya nasihati, kolot, itu kan dulu. Sekalinya cowoknya kasih tak, terserah kita dekat mana yang baik ikut mak pret. Belem-belem. Nah, kalau mau sukses yang kedua, birrul walidain. Dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai. Yang artinya tidaklah sah perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak diamalkan. Satu di antara 3 perintah itu adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Anis kulli wali walidai. Artinya bersyukur engkau kepada Allah, tapi jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Orang bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, tapi kurang ajar dan durhaka kepada orang tuanya, menurut tafsir ayat ini, taatnya kepada Allah akan sia-sia. Betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Nabi menjawab, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi di bapak-bapak. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Salah paham kita. Saya tidak bilang 3 istri. Kenapa disebut sampai 3 kali? Ini dengar baik-baik. Kenapa disebut sampai 3 kali untuk ibu? Karena ada 3 penderitaan ibu yang tidak pernah dirasakan oleh bapak. Apa itu? 1, mengandung. Ibu-ibu pernah rasakan mengandung? Pernah? Enak enggak? Ibu-ibu, selama mengandung 9 bulan 10 hari. Jalan aja susah bu ya. Sedikit lah ya. Ibu-ibu pernah enggak waktu mengandung ibu tidur tengkurap? Mana ibu Sekda ini? Pernah enggak ibu Sekda tengkurap ketika mengandung? 9 bulan. Kita laki-laki, jangankan 9 bulan pak, 1 bulan aja bapak ndak tengkurap, pusing. Ayo. Yang kedua, oleh bu, penderitaan ibu yang kedua, apa itu? Melahirkan. Ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada. Mentang-mentang istri gubernur melahirkan, keluar kok nak. Tidak. Ya toh. Yang ketiga apa? Menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Masih? Ada ndak ibu-ibu ingat waktu usianya anak 7 bulan? Waktu tumbuh giginya. Ketawa ibu di luar. Mutua kana kok gigi kana. Apa ibu? Kok gigi saya? Ndak, Nabi. Nabuja nak lepas ko nak. Lepas ko. Siang anaknya, malam bapaknya. Coba penderitanya itu kasihan ibu ya. Iya toh? Makanya wajar ketika ada anak yang durhaka sama ibunya, kata Nabi, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Allah mengabadikan ayat, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah uzur dalam pemeliharaanmu, dia kasihan sudah tua, akhirnya kau ambil ke rumahmu, kau pelihara, jangan kau berkata kepadanya.
Saja dilarang, apalagi sampai membentaknya, apalagi sampai memakinya, apalagi sampai menghinanya. Maka demi Allah kau tidak akan mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Tafsir ayat ini menurut ulama, salah satu tafsirnya, Bapak kalau mau membangun panti asuhan, boleh Bapak suruh kontraktor. Bapak kalau mau membangun masjid, Bapak boleh saudara wakili kita bawa itu uang. Tapi untuk berbuat baik sama orang tua, ayat ini memerintahkan jangan kau diwakili, kau datang bawakan orang tua. Bapak ibu ada rezeki, mau belikan baju lebaran, ulang tahun orang tua kita, karena sibuk. Bukanlah anak yang soleh dan soleha. Kalau hadiah ulang tahunnya disuruh sopirnya bawa. Bukan itu anak yang baik. Tapi kalau anak yang baik, dia datang bawakan orang tuanya. Untuk memuliakan orang tuanya. Antara tangannya dengan tangan orang tua. Itu lebih mulia. Adakah manusia yang tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Maka kata Nabi ada 4 resep ketika kalian mau menghadapi masalah. Gundah gulana, terancam cerai rumah tangga, terancam bangkrut, pekerjaan tidak pernah sukses. Maka ada 4 resepnya kata Nabi. 1 diantaranya belanjakan hartamu untuk orang tua. Dan harta yang dibelanjakan orang tua meskipun sedikit, jauh lebih mulia di sisi Allah daripada yang kubelanjakan hartamu fisabilillah. Maka muliakan orang tua. Kadangkala kita bertanya, kenapa anak-anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya makin kurang ajar? Makin tinggi sekolahnya makin tidak tahu tata krama. Jangan serta-merta menyalahkan anak. 90% salahnya orang tua. Bagaimana anak kita mau soleh dan soleha kalau yang kita makan uang haram? Gimana anak kita mau soleh dan soleha kalau kita sendiri memberi contoh yang tidak baik? Kau sholat nak, kau sholat nak. Anak kita bilang, bapak. Bapaknya juga tidak sholat. Gimana ceritanya? Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Bu, Pak, halo Bapak. Kalau masuk di kubur, kata Nabi, tinggal 3 yang bisa menolong ini almarhumah yang kita taziah malam ini. 3 aja yang menolongnya, kasihan. 3 aja lagi. Semua tidak bisa kecuali ini 3 yang kita sebut dengan amal jariah. Apa itu amal jariah? 1, anak yang soleh dan soleh. Bapak mau jadi bupati anak, berat Pak. Harus ada partai yang mendukung, harus punya duit, tim sukses yang kadangkala main 2 kaki. Coba, mana bisa anak kita jadi bupati kalau tidak pernah ikut pilkada? Tidak mungkin. Kecuali penunjukan PJ saja. Kalau ada misalnya habis jabatannya. Mau jadi anggota DPR anak kita tidak mungkin kalau dia tidak masuk pilcaleg. Anak kita mau jadi dokter tidak mungkin kalau dia tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Anak kita mau jadi insinyur tidak mungkin kalau dia tidak pernah kuliah di fakultas teknik. Tidak mungkin. Tapi jadi anak yang soleh dan soleha. Tidak harus pilkada. Jadi anak yang soleh dan soleha tidak harus kuliah di fakultas kedokteran. Jadi anak yang soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolahnya bisa terwujud. Lalu kenapa kita tidak mampu menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleh? Suatu kali Nabi melewati pemakaman. Ini baik adik-adikku ini, anaknya almarhumah. Dengar ini cerita baik-baik. Suatu kali Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Begitu Nabi lewat di pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Ramu Islam, peri-peri kok, cepatkan langkahmu. Sahabat langsung langkahkan cepat, jalan cepat. Sampai tujuan Nabi. Selesai urusan Nabi, balik lagi dengan rute yang sama, melewati pemakaman. Begitu lewat pemakaman, sahabat mempercepat lagi langkahnya karena tadi mengingat waktu pergi disuruh sama Nabi. Pulang, Nabi katakan, tidak usah buru-buru, santai saja kau jalan. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, pergi tadi kita disuruh buru-buru, kenapa pulang tidak? Kata Nabi begini,
Andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar ini orang tadi waktu pergi, disiksa dia. Diazab dia di kubur. Saya tidak betah. Saya tidak tega mendengar dia. Saya tidak tahan menunggu dia disiksa. Mendengar dia disiksa. Maka saya mau cepat-cepat supaya saya tidak dengar siksaan kubur. Waktu kembali, tidak lagi. Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat penjaga kubur. Hai malaikatku, hentikan siksaan kepada orang tua ini. Tidak mungkin ku siksa bapaknya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Wakil Gubernur yang saya muliakan. Baru anaknya membaca basmalah, malaikat sudah diperintah Allah, jangan kau siksa. Itulah sebabnya pentingnya anak-anak kita diajar ngaji. Tidak mengatakan hadis karena anaknya lagi ramperda. Lagi anaknya lagi bahas proyek, tidak. Bisa jadi justru yang proyek-proyek sering menyiksa orang tuanya di kubur. Kenapa? Dia jadi kontraktor nakal. Menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak mesti biaya tinggi. Tidak mesti dia di pesantren, tidak. Bagaimana menjadikan anak kita yang soleh dan soleha? Satu, kasih nama yang baik. Saya tadi di bandara diminta Ustadz bikinkan iklan ini. Iklan apa? Kebab jangkar. Ternyata anaknya Pak Gubernur punya. Saya usulkan ganti namanya kebab jangkar. Tidak nyambung antara kebab dengan jangkar. Karena kebab itu makanan khas Arab-Arab, jangkar itu di laut. Dan orang Arab rasa-rasanya jauh dari laut. Maka yang cocok kasih saja nama kebab Alibaba. Namanya bapaknya Alimasi. Cocok itu nyambung. Alibaba. Kenapa Alibaba? Alibaba itu artinya bapaknya Alimasi. Bagus itu, nyambung. Nama itu penting. Apa gunanya nama Ustadz? Buat anak tak lahir, kasih nama yang baik. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa ini Sumayyah, Mak? Inilah manusia pertama Islam yang mati syahid membela Allah dan memuliakan Rasulullah. Dia ludahi mukanya Abu Jahal karena dia menghina Muhammad SAW. Ditombak dia di tiang, meninggal wanita pertama, budak yang kemudian memerdekakan dirinya dan dibunuh oleh Abu Lahab. Ditombak 3 kali. Saya mau anak cinta kepada Allah dan Rasulnya seperti sikapnya Sumayyah. Ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak di sini. Terutama kalau pilih caleg, tidak ada semua nama. Bagaimana bicara tak sosialisasi? Saudara-saudara sekalian pilih Anu. Anu siapa? Anu. Anu siapa? Anu. Anu siapa bos? Kasih nama. Apa gunanya di akhirat nama Pak Go? Nanti di akhirat ketika kita sudah wafat berkumpul kita di satu padang namanya padang mahsyar dan di situ dari Adam sampai kiamat. Bayangkan berapa triliun manusia dan kita akan dipanggil satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Umatnya Muhammad meskipun kita urutan 25. Tapi umatnya Muhammad saja berapa miliar maka dipanggil kita satu-satu. Siapa dulu dipanggil? Nenek tendulan mati? Bukan. Siapa? Mereka yang nama-nama Islam. Bayang kami Pak, baru saja vaksin, 2.000 joran menunggu sampai sore. Pas giliran tak habis vaksin. Dipanggil kita satu-satu. Siapa yang dulu dipanggil? Nama-nama Islam. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Ali Masih, Das'ad Latif. Itu semua dipanggil. Luqman Abu Nawas, itu dulu dipanggil Pak. Doni, Tony, Joni, Ningsi, Rudi, Tini, Titi. Di belakang kau semua. Dipanggilnya kau juga, tapi di belakang kau. Bagaimana nih kalau terlanjur nama tak Ustaz? Misalnya Pak Heli. Bagaimana nih kasihan terlanjur? Bapaknya beliau dulu tidak tahu soal ini. Maka ambil sikapnya Soeharto. Soeharto sebelum haji namanya saja disebut Soeharto. Setelah naik tanah suci, sahabatnya Raja Saudi waktu itu menyadari dan memberitahukan kepada Pak Harto. Maka Pak Harto mengislamkan namanya dengan cara apa? Dia tambah di depannya Muhammad Soeharto. Haruskah robah ijazah? Tidak, ijazah urusan dunia. Harus robah SIM? Tidak ada hubungan SIM di dunia akhirat. Maka bagaimana caranya? Cukup deklarasikan mulai besok. Saudara-saudara sekalian, di grup WhatsApp
mulai hari ini saya islamkan namaku. Kalian semua menjadi saksi betapa aku mengislamkan hari ini namaku. Sudah itu. Yang ketawa ini. Bayangkan mana ini ibu ini ya, di belakang kita dipanggil. Bagaimana caranya Ustaz? Islamkan ini, tambah Siti di depannya. Namilan Desi, tidak nyambung Siti Desi Ratnasari. Biar nih daripada menderita kok. Namanya anakku Lionel Messi Ustaz. Biar tambah saja di situ Muhammad Abdul Lionel Messi. Tidak nyambung, biar nih yang penting selamat kok di akhirat. Satu, kasih nama yang baik. Yang kedua, kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan kasih makan uang haram, kata Nabi. Jangan kau kasih makan barang-barang haram. Maka istri yang baik, kalau datang suaminya bawa honor, pertama dia tanya, halal jini Pak. Pak, biasanya 5 juta, 3 juta 1 bulan. Kenapa ini menjadi 5.500.000? Dari mana ini 500? Halal ji. Kalau halal Pak, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan Pak. Bapak tahu mau makan di luar. Saya tidak mau kasih makan anak uang haram. Ini baru istri yang baik. Bisa Ibu? 500.000 bisa, 5 juta bengkong kata. Sini dia beli berlian. Ayo. Yang ketiga, kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, didik. Bapak Ibu, jangan cemas soal perutnya anak. Tidak ada orang di Sulawesi Tenggara mati kelaparan. Di sini ada beberapa bupati. Ada warga Bapak meninggal kelaparan, tunjukkan saya. Tapi yang meninggal gara-gara tawuran, meninggal gara-gara narkoba, overdosis, sepertinya banyak. Itu berarti tidak usah cemas soal isi perutnya anak, tak. Allah yang ngatur rezekinya. Yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah mendidiknya. Isi perut, tidak usah cemas. Cica aja dijamin rezekinya. Ibu-ibu tahu cica? Tahu Ki? Cicak, orang Bugis bilang cicak. Tahu? Apa nama kang itu cicak Pak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu cuma di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Tidak ada terminalnya. Kita satu terbang pesawat, satu di jalan darat, tapi kan nggak ada bandara di situ kita ketemu. Cicak, nyamuk, nggak ada bandaranya. Tapi laguku waktu kecil bilang begini, cicak, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datangi mulutnya. Tidak Nabi lagu. Cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati patah-patah kasihan. Maka tidak usah cemas soal perut. Allah yang ngatur rezekimu. Tapi yang perlu dicemaskan adalah cara mendidik anak. Bu. Oleh Bu. Kira-kira kalau meninggal siapa doakan kita? Hah? Suami? Kawin lagi. Itu coba pencemburunya. Masih nak pikir suaminya kalau mati. Kubur mako di dalam, di blender mako. Nggak ada urusan sama suami, pikir ndak. Maka didik anak. Anaklah yang mendoakan kita ketika Bapak Ibu wafat. Pak Bu, mau tahu masa depan tak dikubur? Mau tahu? Lihat anak kita sekarang. Kalau pagi-pagi, tiba waktu subuh. Kenapa? Bunyi-bunyi pagar. Mungkin ada pencuri, diintip dari kamar. Subhanallah. Anak bungsunya buru-buru ke masjid salat jamaah. Harapan itu Pak, meskipun Bapak juga pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Satpol PP. Polisi setengah. Pegawai honor kasihan itu, saya kasihan kadang-kala kalau di kantor gubernur. Banyak sekali kerjanya baru sedikit honornya. Lagunya itu pegawai honor kan begini Pak. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Dan tidak ada nama aku di K1 Ustaz. Bilang cari kok di K2. Tidak ada juga. Pulang ke rumahmu cari di KK. Ada itu namamu. Jangan aku cemas. Dunia gini bos. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. 1. Anak yang soleh dan soleha.
Kalau Bapak punya rumah mewah, mobil megah, rumah besar, mewah betul isinya, tapi tidak pernah Bapak dapati anak mengaji di dalam kamarnya. Tidak pernah kita dapati anak kita berjamaah. Tidak pernah kita dapati anak kita di majelis. Oh, kasihan Bapak masa depannya. Hina nanti Pak, kasihan. Satu yang bisa menolong almarhumah yang kita tasya malam ini, anak dan cucu yang soleh dan soleha. Cuma sayang anak-anak kita sekarang, ketika meninggal bapak ibunya, ketika meninggal kakeknya, dia hanya sibuk update status. Goodbye grandmother. Kak kita juga salah. Bangga sekali kalau pintar bahasa Inggris anak. Hebat tahu anaknya Ustaz, masih SD itu pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Pergi maku di Inggris. Itu anak-anak di Inggris Pak, bahasa Inggris semua dari kecil sampai tua. Emangnya kalau anak pintar bahasa Inggris nanti berdoa pakai bahasa Inggris? Bapak pernah lihat anak-anak berdoa pakai bahasa Inggris? Mentang-mentang dia hebat bahasa Inggris berdoa. Oh my God, please help me my mother. Enggak, dia pakai bahasa buton juga. Ya. Yang kedua, yang bisa menolong almarhumah sekarang ini adalah harta yang telah disedekahkan. Bu-ibu, oleh Bu, yang di depan-depangan ini. Ibu-ibu hebat semua ini di depan. Banyak semua gelang dan cincinnya. Bu-ibu, kalau meninggal kira-kira itu berlian tak ibu siapa pakai? Bu-ibu, siapa yang pakai itu emas berlian kalau ibu meninggal? Ahli waris. Istri kedua. Pasti kawin lagi suami kita. Pasti ini masa mau menduda sampai mati. Itu sunnatullah. Kita merasa butuh pendamping. Barangkali kita tidak butuh di kamar, tapi kan butuh perawat. Kawin lagi. Ya dengarlah ceramah saya ini, mamanya istriku di rumah. Dia bilang, Ustaz, jadi nanti saya kalau meninggal Kak mau kawin lagi, saya kasih sedikit dulu saya kasih tahu ke baik-baik. Jangankan kita meninggal, masih hidup saja saya, nah selalu kamu berpikir kawin lagi. Bukan saya takut sama kamu, cuma takut karena tinggalkan followerku. Ya, sedekahlah ibu. Daripada nak pakai emas berlian tak, istri kedua, mending kita sedekahkan kepada keluarga almarhumah. Kalau ada barang-barang beliau, jilbab beliau, baju beliau, daripada hanya tinggal di lemari, sedekahkan ke majelis taklim yang beliau bina. Saya dengar beliau senang ngaji. Beliau almarhumah sering mengumpulkan majelis-majelis taklim. Pakaian-pakaian yang beliau tinggalkan, kasih majelis taklim. Gak usah kasih ustaz. Gak ku pakai. Maka bersedekah juga perlu dilihat siapa dikasih. Kalau Pak Gubernur sedekah kepada Pak Imam, gak usah kasih dasi kupu-kupu. Gak usah Pak, gak usah kasih dasi kupu-kupu. Kapan dia pakai Pak Imam? Pak Imam pakai dasi kupu-kupu pengantin, nanti dikira dia mau mengantin Pak. Dah sudah gila itu Pak Imam. Lalu kasih apa kalau Pak Imam? Apa? Kasih sarung, kasih songkok, kasih serban, kasih isi amplop. Gak usah amplop, isinya yang penting. Jangan terlalu pelit Pak. Sedekah. Ada juga orang tua yang kadang-kala salah menyikapi harta. Disekolahkan anaknya ke luar negeri. Sudah lagi dibikinkan rumah. Sudah lagi tuh anaknya disekolahkan. Sudah ambil lagi S2. Dinikahkan lagi. Pestanya sampai miliaran. Sudah itu dibelikan lagi mobil. Lagi cucunya lagi dibelikan mobil. Apa salah? Tidak. Tapi bapak keliru menyikapi harta. Kalau bapak tidak bisa bangun masjid. Sekolahkan anak ke luar negeri itu bisa satu masjid jadi Pak. Pesta pengantin sampai miliaran bisa satu musola. Iya kalau bapak meninggal diingat sama anaknya. Kalau enggak, anak kita baik tapi takut sama istrinya. Mau sedekah untuk bapaknya apa dengan istrinya? Apa bapakmu terus? Mati bapakmu. Wah, ada begitu istri begitu Pak. Ada. Kala-kala Dracula. Ada begitu di sini? Ada? Ada di sini suami takut sama istri. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa ini takut sama istrinya? Mengambil Ustaz. Kenapa kalau mengambil? Menangis Ustaz. Tidak apa-apa dia menangis. Dia minta cerai Ustaz. Allahu Akbar. Nah kasih pecah piring Ustaz. Tidak
pecah semua. Nah kasih pecah gelas enggak apa-apa. Nah kasih pecah televisi, alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Piring gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai istri tidak boleh diinjak-injak istri. Harga diri sebagai suami jangan diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah yang takut sama istrinya. Ibu, serius saya ini, Bu. Dengar, jangan sampai gara-gara ibu, suaminya ibu tidak bersedekah untuk almarhumah orang tuanya. Mestinya istri yang baik dia dorong suaminya. Pak, untuk saya dan anak-anakmu insya Allah Allah Maha Kaya. Kasihan itu ibu. Ayo sedekahkan. Ada itu pembantu kita umrohkan. Sudah itu biarlah pahalanya almarhumah yang dapat. Itu ada sapi di kampung. Kita kan sudah pakai kurban. Sudahlah sedekahkan. Itu ada duit saya. Sudah. Kenapa? Gara-gara ibu ini yang almarhum sama bapak menerima lamaran saya. Sehingga saya bisa menikah dengan bapak. Coba kalau tidak disenang saya tidak jadi. Itulah bentuk menantu yang baik. Dan saya yakin yang hadir di sini adalah menantu dan ibu yang baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak hal kita ingin sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Kita resume pertemuan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. 2 resep. 1, pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. 2, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Akhirnya, sebelum saya akhiri, saya mau tanya dan tolong dijawab dengan baik. Ibu bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone kalau bapak pakai terus kenapa pak? Kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? HP baru tahu. Pulsanya 2 juta. Masih bisa dipakai? Tidak. Kalau lowbat cas 1 jam full cas, berarti HP-nya masih bagus. Cas 1 jam masih lowbat. Cas 2 jam masih lowbat. Cas sampai pagi masih lowbat. Berarti rusaknya HP-nya. Alhamdulillah. Baru saja saya cas bapak ibu. 1 jam 10 menit. Saya cas. Bukan HP-nya. Tapi imannya. Kalau pulang dengar ini lalu dia perbaiki sholatnya. Dia muliakan orang tuanya. Alhamdulillah. Bapaklah yang disebut dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, mereka selesai dengar dakwah bertambah menjadi lebih baik. Tapi kalau sebaliknya sudah dicas 1 jam lebih, tidak ada perwaruan, malah dia bilang sama Pak Gub, tidak usah lagi kondang itu Ustaz Dasar. Tidak baik ceramahnya. 2 bahas saya terus dia kena. Inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wa tawa'un alaikum a'amtartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Tahu binatang? Saya kasih contoh kambing. Kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya nakal di kandang, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya. Jual itu, dia ganggu temannya. Sampai di pasar, tidak ada yang beli pak. Sudah, kau potong, kita makan sama-sama di kampung. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan. Dagingnya jadi sate, kulitnya jadi perhiasan, tanduknya jadi perhiasan, ekornya sok kikil, kakinya sok kikil, ekornya sok buntut, pipinya sok pipi, lidahnya sok lidah, dan isi perutnya jadi coto dan kondro. Kambing. Tidak ada yang beli, semua masih bisa dimakan. Tapi kalau ada orang hadir di sini, tidak sholat, tukang tipu, sifatnya jelek, mulutnya busuk, bau keteknya, mau diapa? Mau diapa pak? Dijual, siapa mau beli? Dipotong, siapa yang mau makan? Jangankan dipotong, disentuh saja jenazah pak, jijik kita pegang tangan kita. Itulah sindiran ayat tadi. Mereka lebih hina dari binatang. Pak Gubernur mengundang saya jauh-jauh. Tentu kehadiran kita diharapkan kita kembali tidak menjadi lebih hina dari binatang. Ini makna daripada taksiat. Selain menghibur keluarga yang berduka, mudah-mudahan Bapak Ibu pulang mengamalkan apa yang kita ketahui malam ini,
sehingga almarhumah yang kita taksiai mendapat amal-amal kebaikan meskipun beliau sudah di alam kubur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk almarhumah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, saat tempat kami menyembah dan mohon bantuan dan pertolongan, dengarkan dan kabulkan doa kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ampuni segala dosa dan kesalahan almarhumah, ya Allah. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga, dan jadikan para ahli warisnya menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan tamu-tamu kami malam ini, ya Allah. Jadikan langkah-langkah kakinya pemberat timbangan kebaikannya akhirat kelak. Dan balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.